Shalom. Majelis Jemaat PAU Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah kita memberi berkat dan sukacita. Pada hari Minggu ini akan dilakukan pelayanan perjamuan kudus yang dilayani oleh Ibu Pendeta Tentreming Tias Mesak. Seruan Hari Minggu Advent. Saudara-saudari, kini kita memasuki Minggu Advent kedua di tahun ini. Marilah kita memusatkan pikiran dan perhatian kita untuk menyongsong kedatangan kembali Yesus Kristus Tuhan kita dan mempersiapkan diri kita untuk merayakan Natal nanti. Maka patutlah kita mengingat nasihat firman dalam Lukas 3 ayat 4-6, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lekuk akan ditimbun dan setiap bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jemaat diminta untuk berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 147 ayat 1 dan 2, Kau yang lama dinantikan. Umat Tuhan, marilah kita mulai kebaktian kita. Ibadah kita saat ini berlangsung dalam kehadiran Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang kembali. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Satu
Ketika aku melangkah di pagi ini, aku merasakan kasih-Nya menyelimutiku. Aku dapat melihat panorama kebaikan-Mu. Setiap detak jantungku seakan melantunkan melodi indah yang mengalun lembut mengiringi derap langkahku. Dari kejauhan nampak cahaya harapan, mendekat, menerangi kebahagiaan anugerah-Mu yang tak terlukiskan. Shalom. Maria, diberkatilah kamu di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim-Mu. Oh, ini benar-benar mujizat. Seperti yang dikatakan malaikat itu, bahwa saudariku Elizabeth sedang mengandung. Siapakah aku ini, hingga ibu Tuhanku datang mengunjungiku? Bagaimana mungkin? Aku belum bercerita kepada saudariku Elizabeth bahwa aku sedang mengandung, tapi dia sudah tahu aku ibu Tuhan. Apakah malaikat mengunjungi Elizabeth? Bukan aku, tapi Roh Kudus yang datang kepada Elizabeth. Berbahagialah Maria, sebab apa yang akan dikatakan Tuhan kepadamu akan terjadi. Marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah datang ke dunia ini untuk menghapus dosa kita. Tetapi pengampunan itu hanya dapat kita alami jika kita mau merendahkan diri di hadapan-Nya dan mengakui dosa kita. Kita bernyanyi Kidung Keesaan nomor 80 ayat 1. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing, mengakui segala pelanggaran, kesalahan, kelalaian, dan ketidaksetiaan. Ya, semua dosa kita. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa pribadi. Renungkanlah firman Tuhan ini. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, dan karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Karena itu saudara-saudara, sadarlah,
Dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yesus Kristus Tuhan kita yang dahulu sudah datang dan sekarang memerintah gereja dan dunia dari surga akan datang kembali untuk menggenapkan karya penyelamatannya. Baiklah kita berjaga, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sampai Ia datang kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk persekutuan pada saat ini. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu tolonglah kami Bapa untuk kami memahami apa kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab terambil di Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Maranatha. Maranatha,
Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, Salam, selamat hari Minggu, sehat-sehat untuk kita ya. Bacaan kita dibuka dengan Maria yang kemudian langsung pergi memastikan apakah benar Elisabet mengandung seperti yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Kita bisa membayangkan betapa galaunya Maria saat itu. Dia seorang gadis yang baru bertunangan, masih perawan, tiba-tiba mendengar berita bahwa dia akan hamil. Bahkan yang dikandung bukan main-main. Roh Tuhan. Sebagai seorang perempuan muda yang polos, tentunya ini bukanlah berita yang menyenangkan. Sebagai orang percaya mungkin dia senang karena dia mendapat kepercayaan dari Allah. Tetapi untuk menerima sesuatu yang tidak mungkin, bukankah itu juga yang berat? Dia perlu kepastian. Oleh karena itu, dia segera pergi. Bapak Ibu asal tahu, Maria itu di Galilea. Kotanya Nazaret. Itu di utara, Israel utara. Sedangkan Elisabet itu tinggalnya di Yehuda. Antara Galilea dan Yehuda, Yehuda itu Israel Selatan, kurang lebih 130 km. Perjalanan yang tidak mudah bagi orang yang saat itu sedang dalam keadaan galau. Ya, katakanlah seperti kita sedang stres, tertekan berat. Saya harus lihat bukti dulu apakah benar saudara saya Elisabet mengandung. Mungkin kira-kira demikian perasaan dari Maria. Sehingga dia segera menuju ke tempat Elisabet. Perjumpaan dua orang perempuan yang sedang dalam suasana hati berbeda. Elisabet sendiri pun bukanlah perempuan yang serta-merta menerima sesuatu yang menyenangkan. Memang dia bersuka cita karena dia yang mandul akan menerima berkat Tuhan. Tetapi satu sisi dia juga sedang berpikir suaminya kok bisu. Akan jadi seperti apa anak yang dikandungnya, keluarganya. Ya, cobalah kita bayangkan kalau kita berada sebagai Elisabet. Senang karena hamil, bisa mengandung yang selama ini dinantikan. Tapi ini sudah dalam keadaan usia lanjut, resiko tinggi. Dia bergembira, tapi dia juga bergumul dengan keadaan keluarganya, fisiknya. Satu sisi Maria, dia bergembira karena dia mendapat kepercayaan dari Allah. Tapi ini kepercayaan kan tidak mudah. Dia ada dalam tekanan. Bagaimana dengan Yusuf tunangannya? Bagaimana dengan penilaian orang? Perjalanan Maria menuju Elisabet adalah perjalanan yang penuh pergumulan. Menariknya, Elisabet, sang senior ini, yang sudah merasakan benar bahwa dia mengandung sudah 6 bulan. Meskipun dia senior, dia memberi sapaan yang menguatkan Maria. Sapaan yang menguatkan dan meneguhkan hati yang galau saat itu. Diberkatilah engkau di antara perempuan,
dan diberkatilah buah rahimmu. Sebuah sapaan yang meneguhkan, oh benar. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu benar. Buktinya, saya tidak pernah tegur sapa dengan Elisabet. Elisabet tahu. Dia sedikit lega. Bisa saja Maria saat itu antara benar apa tidak ya, benar apa tidak. Tapi sapaan Elisabet menguatkan imannya bahwa benar. Perjumpaan dua perempuan ini juga perjumpaan yang tidak saja menguatkan, tetapi juga perjumpaan yang menggembirakan. Pengalaman sebagai perempuan yang sedang mengandung dan janin itu bergerak adalah sebuah harapan. Elisabet kan lanjut usia dan dia belum pernah mengandung. Detak jantung sang bayi Yohanes Pembaptis di dalam rahimnya membawa keyakinan yang pasti bahwa ada kehidupan yang benar-benar terjadi yang seperti dijanjikan Tuhan. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wah, pengalaman yang indah sekali. Menguatkan bagi Elisabet, tapi juga membuat terenyuh, membuat hati yang pilu juga bagi Maria. Dia baru mendengar bahwa dia akan mengandung. Dia belum merasakan apa-apa. Tapi Maria Elisabet sudah merasakan detak jantung dan hentakan bayi yang ada di dalam rahimnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita persaudaraan yang menghidupkan harapan. Coba seandainya kita ada di tengah-tengah Elisabet dan Maria saat itu. Apakah kita percaya dengan apa yang mereka katakan? Belum tentu. Mungkin kita akan mulai, kamu dengar enggak? Maria hamil. Awi, amit deh. Elisabet hamil, udah tua. Bisa saja kita menjadi orang-orang yang nyinyir. Bisa juga kita sebagai Elisabet yang kemudian menutup diri. Atau sebaliknya kita menjadi Elisabet, hei Maria, kamu udah hamil ya? Saya dengar dari malaikat. Bagaimana itu ceritanya? Kadang-kadang di dalam komunitas kita menjadi komunitas yang tidak sehat. Meskipun kita mungkin berpikir itu basa-basi, saya sendiri sebagai perempuan kadang saya juga sadar dengan keadaan ini. Tetapi Maria yang mendapat berkat sukacita tidak memandang rendah. Saya ulangi, tetapi Elisabet dan Maria yang mendapat kabar sukacita tidak saling memandang rendah, tidak memandang aib Maria, tidak memandang Elisabet yang lebih senior. Mereka mendukung satu dengan yang lain. Mereka menghimpun kekuatan sebagai perempuan. Memang dalam cerita, dalam narasinya, Maria dengan penuh sukacita dan dengan ketaatan menerima apa yang menjadi berkat dalam dirinya. Dia taat. Tetapi lebih dari itu, kalau kita mengikuti narasi yang ada dan keadaan yang ada, kita akan percaya dan kita ikut dalam pergumulan. Ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana.
perempuan ini sedang bertanya dan bertanya dalam pergumulannya. Tetapi kemudian mereka menjadi percaya karena mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini berpengharapan, yang dalam pergumulan-pergumulan kita, sering kita masih ada di dalam persoalan, dalam beban seperti Maria, ataupun kita juga seperti Elisabet yang meluap-luap dalam sukacita. Menjadi pertanyaan dan pergumulan kita bersama, sudahkah pengalaman-pengalaman iman kita dapat menguatkan satu dengan yang lain? Atau sebaliknya pengalaman-pengalaman iman kita menjadikan kita ada di dalam kesombongan rohani dan menilai orang lain dalam pengalaman-pengalaman iman. Apa sih artinya? Minggu ini adalah minggu Advent kedua, di mana cinta kasih Allah dinyatakan kepada kita semua. Cinta kasih yang mendatangkan harapan, bukan saja bagi Maria atau Elisabet atau orang-orang Israel saat itu, tetapi bagi saya dan kita semua yang masih bergumul menantikan berkat-berkat Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita diajak untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, untuk dapat menghidupkan pengharapan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup ini. Di tengah-tengah tekanan, karena ekonomi, karena sakit, karena kehilangan, kita dipanggil dalam pengalaman iman kita masing-masing untuk dapat menghidupkan harapan satu dengan yang lain. Ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang di dalam tekanan hidup mereka, sudahkah kita memberi support, memberi semangat, memberi support untuk mereka maju, untuk mereka bangkit? Atau sebaliknya, kita menjauhi dia? Semua ada dalam pilihan kita. Yesus hadir untuk semua orang dengan segala pengalaman imannya. Dia memberi harapan. Dia memanggil kita untuk menghidupkan harapan itu. Melalui keluarga, relasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Sudahkah kita menghidupkan harapan itu? Hari ini kita merayakan perjamuan kudus. Kita menghayati kembali bahwa Kristus telah rela berkorban untuk kita. Kita dipanggil bersekutu dengan Dia, bukan untuk keegoisan kita. Tetapi kita dipanggil bersekutu dengan Dia untuk membagikan sukacita itu dalam persekutuan kita juga. Bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama kita. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita menghayati bahwa kasih Allah hadir. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang dengan beban-beban hidup mereka, kita dipanggil untuk menghayati dan merelakan cerita-cerita hidup kita agar dapat saling menolong. Kita dipanggil untuk bersama-sama membangun persaudaraan di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah ketidakpastian. Allah sudah memberikan keyakinan, harapan bahwa Dia ada, bertindak, berbuat. Maria, Elisabet telah melakukannya. Kita dipanggil untuk melakukannya, memberi dukungan agar menghidupkan harapan-harapan di sekeliling kita. Tuhan menolong kita untuk dapat menghadirkan harapan,
menghadirkan cinta di rumah, di kantor, dimanapun kita berada. Menutup khotbah ini, saya mau menceritakan sebuah cerita dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar cerita ini. Cerita tentang seorang anak yang bersama dengan temannya pergi melakukan perjalanan. Perjalanan ke gunung dan harus melewati goa. Di goa itu licin. Si anak terpleset. Aduh, suaranya menggema. Aduh, ada orang lain ternyata di sini. Dia jalan lagi, dia tergelincir lagi. Dia asem, apa ini? Terdengar lagi. Dia berteriak, terdengar gemanya. Dia sudah marah-marah. Kemudian dia berpikir, coba aku menyanyi. Dia bernyanyi. Dia kemudian mendengar gema yang sama seperti nyanyiannya. Oh iya, apa yang aku lakukan akan memantul pada diriku. Itulah gema kehidupan. Persaudaraan yang kita sampaikan, senyuman yang kita sampaikan, sapaan yang kita sampaikan akan kembali kepada kita. Elisabet telah melakukan sapaan untuk meyakinkan Maria. Apa yang akan kita berikan bagi orang-orang sekeliling kita? Tuhan menolong kita. Amin. Dari kuasa seluruh
Marilah berdiri dan mengaku iman kepercayaan kita, khususnya mengenai kedatangan kembali Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana disaksikan dalam kitab Wahyu. Sesungguhnya Yesus datang segera dan membawa upahnya untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ia juga telah bersabda, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudari, dengarlah perintah penetapan perjamuan kudus sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha murah, kami memohon kepadamu, supaya dalam perjamuan kudus ini, Engkau bekerja dalam hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami beroleh persekutuan dengan anak-Mu. Kenyangkanlah dan segarkanlah jiwa kami dengan roti hidup dari surga. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi Kristus hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Berilah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa kami yang maha murah, yang tidak membalas kepada kami menurut pelanggaran-pelanggaran kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya dengan gembira kami menyangkal diri kami, memikul salib kami, dan selalu memandang kepadamu dalam suka dan duka, sambil menanti kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus Kristus dari surga, untuk menyambut kami ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 404 bait 1. Mari masing-masing kita memeriksa diri sebelum merayakan perjamuan kudus. Dengan merenungkan hal-hal berikut ini, hendaklah setiap orang menyadari akan dosa dan kelemahannya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari pengampunan hanya kepadanya.
Hendaklah setiap orang bertanya kepada diri sendiri, adakah ia percaya bahwa dosanya diampuni oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit itu. Hendaklah setiap orang bertanya kepada diri sendiri, adakah ia berkehendak untuk menyatakan syukurnya yang benar kepada Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah, dan dengan sungguh-sungguh hendak membuang segala permusuhan, kedengkian, dan kebencian dari dalam hatinya, dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita menaikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini menunjuk kepada tubuh Yesus Kristus yang disalibkan bagi kita. Ambillah. Ambillah. Makanlah dan ingat dan percayalah akan perkataan Yesus ini. Aku adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti hidup ini, ia akan hidup selama-lamanya. Silakan makan. Cawan minuman syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini menunjuk kepada darah Yesus yang ditumpahkan di salib bagi kita. Ambillah. Ambillah. Minumlah dari cawan itu. Ingat dan percayalah akan perkataan Yesus ini. Barang siapa minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Silakan minum. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 410 bait pertama. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama sulikan
Mari kita menyampaikan doa syafaat kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, yang memberi harapan kehidupan kepada kami. Syukur kami padamu. Biarlah Roh-Mu menuntun kami Tuhan, untuk juga mengembangkan harapan kehidupan bagi setiap orang. Biarlah melalui persaudaraan persahabatan kami, dalam komunitas kami dapat menghadirkan kehidupan yang membangun harapan bagi setiap orang yang kami jumpai, bahkan bagi lingkungan yang kami jumpai. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan nyatakan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau dan merasakan cinta kasih-Mu. Kami ingin hadir di tengah-tengah persekutuan kami bersama dengan saudara dan sahabat kami Tuhan. Tolonglah kami. Kami merayakan Advent saat ini dalam penuh pergumulan dan pengharapan. Teguhkan dan yakinkan iman kami Bapa. Saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dengan hidup mereka. Mereka sakit, mereka menderita Tuhan. Pulihkanlah mereka. Kami mendoakan Bapak Theo dan Ibu Teni, Bapak Heri, Ibu Kesia, Bapak Vence Rompas, Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak Ari Siahaya, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kasih-Mu bersama dengan mereka. Juga saudara-saudara kami yang dengan rutin melakukan pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Pertolongan dan kesabaran Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka dengan tekun melakukan pengobatan-pengobatan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya sukacita Tuhan hadirkan bagi mereka yang terus menantikan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan berikan. Mendoakan juga saudara-saudara kami yang bersyukur dengan berkat yang Tuhan hadirkan. Pertambahan usia telah Tuhan berikan kepada Bapak Enrico Kalesaran, Bapak Stefano Sampotoding, Saudari Estrella Desi Sitorus, Bapak Christian Reinhard Manurung, Ibu Rani Margareta Bangun Sembiring, Saudari Monica Latuhamalo. Biarlah sukacita dan kemurahan Tuhan melingkupi hidup mereka. Bersama juga dengan mereka yang bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan hadirkan. Kiranya sukacita mereka disempurnakan oleh kasih setia-Mu Tuhan. Mendoakan juga keluarga Bapak Arthur Rudolf Manumpil, Ibu Hendrina Adriana Manumpil, Bapak Bismarck Panjaitan, Bapak Edwin Wilson Yakob, keluarga Bapak Febi Vian Nasution, keluarga Bapak Franky Kalesaran. Kasih berkat-Mu hadir pada keluarga ini. Ketika mereka bergumul dengan hidup mereka, Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Bersama juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami, ketika harus memulai kehidupan untuk kenormalan baru, ketika harus berhadapan dengan libur Natal dan Tahun Baru, hikmat dan roh Tuhan bersama dengan para pemerintah kami ketika mengambil kebijakan-kebijakan menyangkut penanggulangan virus corona ini dan mengendalikan ekonomi yang ada. Kuasa kasih dan hikmat-Mu bersama para pemimpin bangsa kami, menolong kami semua warga masyarakat, agar kami pun dapat hadir mendukung penyelenggaraan negara ini dengan tertib protokol kesehatan dan dengan sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya kemandirian di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan gereja-gereja-Mu di dalam perayaan Natal. Kasih dan hikmat Tuhan bersama dengan gereja-gereja-Mu, agar kami mampu menghayati perayaan Natal ini dalam kesederhanaan kami dengan penuh hikmat,
kami menyatakan cinta kasih Tuhan yang telah kami rasakan bagi lingkungan kami. Biarlah gerejamu terus menyinari lingkungan di mana berada, dan damai Tuhan dirasakan bukan saja di dalam gereja, tetapi juga di dalam rumah tangga kami masing-masing, serta di dalam lingkungan di mana kami berada. Sukacita Natal dan pengharapan kedatangan Tuhan akan terus menolong kami, meneguhkan iman kami. Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi kami yang akan melanjutkan kehidupan dalam perkenanan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati mereka dengan segala keputusan-keputusan mereka, sehingga kuasa dan damai sejahtera Tuhan semata yang akan melingkupi kami, umat manusia ini di tengah-tengah dunia. Kuasa dan damai sejahtera-Mu menopang kami yang melanjutkan siarah kehidupan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan penolong kami berdoa dan menyerahkan syukur kami. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia dengan mengingat firman-Nya dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 1250104-52837 atas nama Persekutuan Okumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk segala pemberian-Mu di dalam kehidupan kami yang begitu banyak. Kini akan kami memberikan persembahan yang seberapa ada kepada kami Tuhan. Kiranya sebelum kami memberikan persembahan ini, Engkau memberkati ya Bapa. Lewat tangan-tangan yang akan memberikan persembahan yang tidak seberapa yang kami berikan yang ada pada kami, yang Engkau berikan begitu banyak di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, biarlah persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, dan biarlah dipakai di dalam gereja POK Kelapa Gading. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi Kidung Keesaan 470 bait 1. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Mohon kesediaan jemaat untuk mendengarkan Warta Panitia Natal POK Kelapa Gading 2021. Jadwal ibadah dan refleksi Minggu Advent. Panitia akan mengadakan refleksi pada ibadah Advent 1 sampai dengan 4 yang bertemakan Eksposisi Maria. Ibadah malam Natal, Jumat 24 Desember 2021 pukul 19.00 WIB. Ibadah Natal dan Perayaan Natal, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 09.00 WIB. Paduan suara virtual. Panitia akan menampilkan paduan suara virtual untuk mengisi kesaksian pujian pada ibadah Minggu Advent, malam Natal, dan Perayaan Natal.
Lomba menghias tampah. Panitia akan mengadakan lomba menghias tampah per keluarga yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya pada saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Pengiriman foto hasil menghias tampah melalui pesan WA pada PIC yang sudah ditentukan. Aktivitas Tegur Sapa. Panitia mengajak seluruh jemaat PO Kelapa Gading untuk menjalankan aktivitas Tegur Sapa pada masa Minggu Advent 1 sampai dengan 4. Aktivitas Tegur Sapa berupa menyapa dan mendoakan satu orang teman, keluarga, jemaat PO, dan menyapa juga memberikan makanan dan minuman kepada satu petugas kebersihan yang ada di lingkungan rumah. Lomba untuk anak sekolah minggu. Panitia akan mengadakan lomba untuk anak sekolah minggu PO Kelapa Gading yang akan dinilai dan diumumkan hasilnya saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas kecil sampai dengan kelas 3 SD yaitu lomba menyanyi. Lomba untuk anak sekolah minggu kelas besar yaitu lomba membuat kreasi ucapan Natal menggunakan aplikasi. Penjualan makanan dalam rangka pencarian dana. Panitia akan melakukan penjualan makanan pada setiap minggunya. Panitia memberi kesempatan kepada jemaat PO Kelapa Gading yang ingin mengucapkan selamat Natal melalui dudu secara virtual yang akan ditayangkan saat ibadah perayaan Natal hari Sabtu 25 Desember 2021. Diakonia internal. Panitia akan melakukan kunjungan singkat ke rumah jemaat yang sakit dan atau dalam pemulihan. Diakonia eksternal, panitia mengajak seluruh jemaat PO Kelapa Gading untuk berpartisipasi dalam kegiatan diakonia eksternal ke Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Demikianlah warta panitia Natal. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca dan lihat di warta yang dibagikan ke rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pengantaran-Mu berlaku dalam penantian kami akan kedatangan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Maka kami mohon berjalanlah di depan kami, supaya di jejak-Mu kami melangkah. Di belakang kami, supaya kami tak salah arah. Di atas kami, agar kami terlindung. Di bawah kami, agar kami kokoh berdiri. Di samping kami, agar kami terhibur. Di hati kami, agar kami kudus dan berkenan kepadamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 589, bait 1 dan 2. Di dalam hati
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.